Halo, halo, halo. Kembali lagi bersama gua, Koko Crypto. Selamat malam semuanya. Video kali ini nggak bakal ngelihat chart. Oke, nggak bakal ngelihat chart. Meskipun chartnya lagi parah-parahnya banget. Video kali ini gua bakal ngasih tahu tentang pengalaman gua lose 750 juta rupiah ya. Jadi kita kan semua tahu kalau cryptocurrency merupakan sebuah aset yang benar-benar gila ya. Kalau naik bisa naik banget, kalau turun bisa turun banget. Apalagi naiknya saat bull market, apalagi turunnya saat bear market. Jadi gue bakal cerita experience gue, kapan dan gimana caranya gue bisa hilang 750 juta rupiah, padahal cuma investasi kripto. Nggak ada trading, nggak ada farming, nggak ada staking, nggak ada apa, cuma investasi, dan gue lose gitu banyak. Jadi gue mau masuk aja langsung ke cerita gue, pahitnya investasi kripto. Oke. Gue mau cerita di cycle kemarin, saat di awal bull market, bener-bener di awal, gue masuk baru pertama kali investasi itu di bulan, kalau nggak salah bulan April 2020 ya. 2 bulan setelah COVID, April, Mei, Juni, sekitar Juli lah. Juli 2020. Gue baru pertama kali dengar kripto, gue baru mulai belajar dengan dunia kripto. Apa sih kripto yang paling baik, gimana caranya kita beli kripto, gimana caranya dapat return tuh gimana, dapat staking tuh apa, dan segala macam. Jadi di sini nih, gue masuknya sekitar Juli mana ya, Mei, Juli. Nah di sini nih, sekitar di sini, Juli 2020. Bener-bener sebelum buran yang tinggi ini loh. Ya kan? Bener-bener sebelum buran segini. Jadi beberapa koin tuh masih murah. Gue saat itu nonton banyak banget YouTube kan. Mereka bilang katanya, "Oh, bull run bentar lagi mau datang, bull market bentar lagi mau datang, tinggal beberapa bulan." Atau kita saat itu bener-bener kayak saat sekarang, yaitu orang-orang pada spekulasi harga Bitcoin nanti gue mau jual di harga berapa, harga Ethereum nanti gue mau jual di harga berapa. Gue nonton video investasi, video koin 1000x, 10x dan segala macam. Itu saat lagi tinggi-tingginya setelah COVID. Ini kan COVID, maaf ya kan, abis itu naik recovery dengan cepet. Nah, abis itu gue baru masuk investasi di sini. Saat itu gue masih naif, pasti beberapa orang juga sampai sekarang juga pasti ada yang kayak gini sih, yaitu all in satu koin atau dibagi cuma dua. Jadi antara misalnya Doge sama Dash, misalnya Doge sama Dash, atau Bitcoin Cash sama Ethereum Classic, misalnya kayak gitu. Karena dulu Bitcoin Cash sama Ethereum Classic masih nyambung. Nah, gue taruh di 3 koin sih, tapi gue all in di satu koin. Terus habis itu 50% di sini. Jadi kalau ini ke 0, gue 50% portofolio gue udah gone. Ya, 50% gue di sini. 2 koin ini gue split 25-25. Oke, 25-25. Dan yang paling besar adalah Doge. Gue invest total 10 juta. Jadi 5 juta di Doge, habis itu 2,5 dibagi 2. 2,5 dibagi 2. Oke? Habis itu ya, saat bull run Doge melambung tinggi. Tinggi banget. Saat gue belinya di Juli, nggak tahu Juli atau segala, yang penting di sini lah. Terus turun kan. Terus tiba-tiba melambung saking tingginya sampai nggak kelihatan tuh. Habis itu makin tinggi. Ini gue mau hilangin semua. Hide all. Makin tinggi. Nah, stop di sini nih. Nah, saat gue belinya di mana tuh? Di sini nih. Sampai nggak kelihatan tuh. Kayak 0,000 berapa. Nah, abis itu gue jualnya, ya ini penting nih. Gue jualnya di sekitar di sini. Jadi kalau seandainya setengah portofolio gue yang 25 itu nggak perform atau nggak naik sama sekali, gue masih tinggi banget posisinya gue. Portofolio gue tuh udah gede banget ya, sebanyak nih ya, ini gue mau kasih tau nih ya, sebanyak 150 juta. Jadi dari 10 juta itu gue benar-benar 15x jadi 150 juta. Sebenarnya nggak 15x juga sih. Sebenarnya
dari sini ke sini, ini gue bodohnya gara-gara kayak gue udah wow keren banget, gue take profit. Jadi diminishing return kan. Gue dari sini dari sini ke sini itu gue take profit terus. Gue sekarang lihat gue yang dulu tuh gue sebenarnya bangga banget karena setiap kali naik ya, ini juga penting nih buat kalian, gue take profit. Jadi merealisasikan profit just in case kalau crash. Gara-gara saat gue lagi konsumsi konten di bawah sini, gue nggak hanya konsumsi konten bullish, tapi gue juga konsumsi konten bearish. Ada balance antara gue ketakutan sama gue bearish dan gue bullish. Gue jadi optimis dan gue takut. Jadi ada kombinasi itu, apalagi selagi naik. Jadi gue take profit. Habis itu beberapa koin yang gue ambil profitnya, gue masukin ke koin-koin lain. Gue selalu cari koin yang lebih sesuai narasi lah. Saat itu NFT besar kan, cycle kemarin kan NFT itu gede banget. Nah, gue ada beberapa flipping NFT gagal, ada masuk NFT taunya di rak, ada ikut investasi channel, meme coin taunya di rak, segala macam gitulah. Jadi ada plus ada minus. Jadi portofolio gue naik turun sekitar 150-an juta. Oke, habis itu gue pindah terus. Meanwhile Doge gue nggak ambil. Jadi gue meskipun gue take profit, gue yang saat di sini gue nggak ngambil karena gue pikir udah naik lagi, gue take profit lagi. Tapi menurut gue ini bukan level yang gue mau take profit. Ternyata semuanya crash, badududududung. Oke, gue panik, tapi kayak 90% orang-orang yang investasi cryptocurrency, yaitu gue udahlah nggak apa-apa, udah profit nggak masalah, merah dikit nggak apa-apa sih, nanti naik lagi, ya. Merah, turn to merah, naik, udah naik lagi dong, merah. Gue panic sold, gue jual semuanya, gue jual semua Doge gue di sini. Plus gue jual semua kripto lain yang di portofolio gue, semuanya gue jual di sini. Not knowing kalau Bitcoin belum mencapai all time high. Gue jual semua di Juni 21, gue inget banget. Yaitu terus habis itu saat naiknya naik. Ini gue FOMO, gue inget banget. Ini gue FOMO banget. Oke. Habis itu gue beli koin kanan kiri, ya kan? Kanan kiri. Naik lagi semuanya koinnya kan. Meanwhile gue udah all out Doge nih. Gue udah ada sih gue beli lagi sih, cuman paling kayak cuman 2 juta 3 juta kayaknya. Jadi kayak kalau seandainya naik lagi syukur, kalau enggak ya udah nggak apa, karena gue udah make a lot of money from here to here. Ya. Nah, sekarang kita tinggalin Doge. Sekarang kita fokus ke Bitcoin. Nah, saat gue di sini, gue tuh FOMO banget. Gue masuk ke yang ke ini. Pindah. Gue masuk koin, masuk keluar koin, masuk dapat 70% keluar. Masuk ke sini minus 40% keluar. Masuk ke sini plus 30% keluar. Masuk terus pindah setiap minggu. Setiap minggu pasti ada satu koin yang gue invest, dan minggu depan gue udah nggak invest lagi selamanya. Gue udah nggak invest lagi di koin itu selamanya. Ada kadang-kadang masuk lagi. Kayak pernah gue masuk Ethereum, kalau nggak salah naik cuma 10%. Habisnya orang-orang bilang kalau ini udah top, ini udah paling tinggi, gue langsung all out. Jadi mentalitas gue tuh all in, all out. Oke? Dengan all in, all out itu bener-bener gue risking 70, 80, 90% portofolio gue. Tapi dengan resiko setinggi itu, gue juga bisa dapat reward setinggi ini, yaitu gue dapat 5x total portofolio gue dari 150 juta. Dari 150 juta gue 5x. Oke? Kalau kalian nggak tahu 150 juta kali 5 adalah 750 juta. Disitulah baru kita masuk ke gimana caranya gue rugi semua. Gue lose all. Oke? Karena gue sering all in, all out, ya. Gue terus menerus gitu. Setiap hari gue pantau chart. Gue nggak nyadar kalau seandainya Bitcoin itu udah di sekitar all time high.
orang-orang pada gue saat itu udah nggak nonton YouTube lagi, udah kayak ini udah gampang lah, investasi gampang, gue dari 10 juta naik ke 750 juta easy, gue bilang easy. Tapi nggak tahu kalau seandainya all in all out. Selama ini gue all in all out tuh sebenarnya hoki, bukannya nggak ada tesis investasi, nggak ada rencana, nggak ada exit strategi, nggak ada. Gue cuma mau beli semua, turun nggak, turun, shit, gue nggak mau ini turun lagi, gue tarik semua, gue pindah ke sini, turun nggak, turun dikit, gue langsung tarik lagi, masuk ke sini, naik nggak, naik, bisa naik lagi nggak, bisa naik lagi nggak, bisa naik lagi, turun dikit, gue langsung tarik. Profit segede apapun gue tarik semua. Gue sekali main, sekali masuk 100 juta, 150 juta, 130, 140, 150. Jadi naik 70% langsung banyak, gue langsung tarik. Gue udah syukur, lumayan. Ya, lumayan. Nah, gue nggak nyadar kalau seandainya crypto market atau Bitcoin tuh lagi di sini. Inilah oh no moment gue saat seandainya semuanya tuh mulai jatuh. Semuanya tuh mulai jatuh. Jadi saat di 2021 ya, ini udah mau selesai 2021, tapi gue kayaknya investasinya mulai di sini deh, di Oktoberan, Oktober, September, Oktober, baru ya di Oktober, saat gue cek cari koin yang mana yang gue mau all in, gue ketemu ini, namanya residual token, Earthdal, masih ada sampai sekarang, tapi marketnya udah hilang banget, pada hilang banget. Ya kalian bisa lihat sendiri lah ya, ininya, chartnya. Yang pahitnya adalah gua lihat project ini itu saat itu bagus banget. Saat itu ini tuh promising the next DeFi, the next decentralized finance powerhouse. Oke? Ada mereka beli influencer kayak Logan Paul nge-advertise coin ini, makanya bisa naik banget nih. Makanya bisa naik banget. Nah, gue lihat kayak gitu, gue lihat projectnya dan timnya itu udah di docs, dan setiap minggu ada AMA di YouTube kalau nggak salah. Kayaknya masih ada deh. Kalau gue cari masih ada. Ya, jadi dan gue bullish banget dengan project itu. Nah, gue belinya pas di top, oke? Pas di top. Gue beli pas di top ya. Ini meskipun ngomongnya Mei dan tadi gue bilang ini baru November. Jadi sebenarnya gue sebelumnya udah punya posisi di sini, ya. Udah punya posisi di sini. Turun. Gue ngapain kalau turun? Gue beli lagi, ya kan? Makin turun, gue beli lagi, makin turun, gue beli lagi, makin turun, gue beli lagi. Tadinya ini bukan posisi all in, gue malah all in semua duit gue di sini. Sekitar 760-an, 68 jutaan. Gue all in semua di sini. Oke? Turun. Gue beli terus, naik. Ya kan? Ini Agustus yang tadi gue bilang. Terus gue langsung beli all in juga semua koin profit dari Doge, dari koin-koin lain, token lain, gue kumpulin semua, gue all in sini. Karena gue udah rugi besar dari sini. Karena gue udah masuk dari sini dan gue beli lagi di sekitar di sini. Gue bilang saat naik gue all in, biar kalau seandainya naik lagi setengah atau naik lagi seperempat, gue bisa recover semua loss dari sini. Ternyata apa yang dilakukan? Ngestagnan terus ke nol. Gue saat di sini ya, saat turun, gue pikir selalu nggak apa, merah nggak masalah. Kalau ada merah pasti ada hijau, tenang aja. Turun besok ya, kalau ada merah pasti ada hijau, tenang aja, masih tenang. Di saat sini, saat udah terlalu telat sih ya, saat udah November Desember ya, gue baru nonton lagi video YouTube bilang kalau ternyata gue baru tahu nih, ternyata cryptocurrency itu punya cycle.
cryptocurrency itu punya cycle, dan cycle-nya itu udah mau selesai. Gue panik banget. Gue tarik semua 90% portofolio gue, 10% gue keep. Kalau nggak salah gue baru tariknya di Desember deh. Bener-bener udah harganya udah parah banget. Gue tarik 90% portofolio gue, 10%-nya gue keep just in case kalau seandainya naik lagi. Kalau seandainya syukur kalau seandainya naik lagi, gue ini banget, gue kayak yes please, makasih. Abis itu gue baru take profit di situ. Ternyata makin turun. Untung gue secure 90%-nya, karena bener-bener 1 tahun kemudian ini udah trading 0,00. Minimal gue belinya di $1.49 ke 0,001. Saat ini gua kayaknya benar-benar turun drastis, minus 80% portofolio gua kayaknya sisa sekitar 70 jutaan. Mistake nomor 1 itu mistake nomor 1. Mistake nomor 2 adalah gua masih punya mentalitas all in. 80 juta itu gua lihat ETH kan murah, ya kan? Terus saat itu NFT itu memang lagi besar-besarnya. Gue belilah NFT dari influencer yang terkenal namanya Sam Pepper. Ya, Sam Pepper. Ternyata di rug. Dan dari 80 juta bener-bener turun banget ke 30 juta. Dan dari 30 juta itu baru gue baru gue kayak sadar kalau anjir, gue di cryptocurrency itu gue gambling. Di cryptocurrency market tuh gue gambling selama ini. Dan sebelum Juli 2021 itu gue hoki. Dan setelahnya itu gue baru sadar kalau ada caranya untuk kita main market ini. Ada caranya buat kita approach cryptocurrency market ini. Gak bisa dengan all in. Bisa, mungkin kalian hoki kayak gua. Mungkin kalian hoki awal-awal. Tapi kalau kalian all in dan kalian bilang santai lah, gak apa-apa. Abis itu besoknya lu lihat 80, 70, 60% portofolio lu udah gone. Susah mentalitasnya untuk tarik semua cryptocurrency lu dengan rugi, at a loss. Susah banget buat gua. Dan karena gue susah tarik at a loss, gue pay the price. Bener-bener gue invest dari $1,45 jadi 0,00. Jadi nomor 8, poin 8 adalah lesson apa yang gue bisa tarik untuk kalian sekarang. Gue sekarang mau ngasih lesson, ilmu dan pengetahuan itu diukir dengan pengalaman. Tapi gue gak mau kalian semua itu punya pengalaman sama kayak gue, karena itu pedih, sakit banget. Itu bener-bener menurut gue 700 juta, hampir 800 juta itu life changing money buat gue. Saat itu life changing money. Gua seandainya kalau gua nggak egois, kalau gua nggak selfish, kalau gua nggak greedy, gua bisa ambil 700-an, hampir 800 jutanya. Gua bisa DP rumah. Bener-bener gua bisa DP rumah. Tapi gua nggak. Tapi gua greedy. Tapi gua rakus. Gua kurang ilmu, gua kurang pengetahuan, dan gua pay the price. Lesson yang pembelajaran yang gue mau kasih tahu kalian adalah, kalau kalian suka all in, kalau kalian suka main all in, nggak masalah, oke? Nggak masalah. Tapi kalau seandainya kalian all in, terus lihat merah, terus all in lagi, terus lihat merah, terus all in lagi, terus lihat merah, terus all in lagi, terus lihat merah,
gitu terus, dan kalian bilang nanti bakal naik lagi kok, meanwhile portofolio kalian udah minus 50-60%, dan kalian masih beli, makin turun kalian makin beli, kalian harus tanya ke diri sendiri, gue telat gak sih jual? Apakah gue jual aja semua sekarang at a loss, rugi, dengan harapan gue gak lose lagi, atau gue keep beli dengan harapan harganya naik lagi? Itu kalian harus judging sendiri ya. Yang pasti adalah kalau YouTuber udah pada bilang ini udah top dan udah mau bear market, saran gue jual semuanya, gak usah lihat balik. Oke? Jual semuanya, gak usah lihat balik. Itulah kenapa gue bikin video ini, dengan harapan kalian bisa nonton, kalian bisa belajar dari pengalaman gue, kalian bisa petik pembelajarannya. Kalau kalian seandainya main misalnya 1 juta atau 500 ribu dan seandainya naik ke 30 juta, dan itu menurut kalian itu life changing money, jual aja. Oke? Jual aja, balikin ke rupiah, pakai duit itu untuk saham atau farming stablecoin atau staking yang lebih aman dibanding dengan investasi. Karena kita nggak tahu bear marketnya kapan, karena kita nggak tahu bakal naik apa enggak, ya kan? Karena kita nggak tahu topnya kapan. Jadi saran gue dalam-dalam banget, kalau seandainya kalian udah lihat life changing money di portofolio kalian, oke? Jual aja. Semoga ini bikin kalian life changing ya. Semoga ini merupakan sebuah kisah cerita yang life changing buat kalian, dan untuk gue mau kalian tuh buat buka otak kalian dan kayak oke, kalau seandainya naik ke 500 juta gue sell semua. Jangan sampai 500 juta lu bilang bisa nggak ya ke 700, ya jangan sampai. Paling segitu dulu dari gua. Makasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya ya.